Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ayu Fahmi Gunawan, NIM T 2019-8015, kelas Biologi 1, IAIN Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Apa sih fotorespirasi itu? Yuk kita simak pembahasannya. Pada fotorespirasi ini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama, pengertian fotorespirasi. Kedua, faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Ketiga, siklus fotorespirasi dan proses fotorespirasi. Keempat, proses fotorespirasi tanaman C3, C4, dan CAM, serta perbedaan fotorespirasi C3, C4, dan CAM. Yang terakhir yaitu peran fotorespirasi pada tanaman. Pertama, yuk kita kenalan apa sih fotorespirasi itu? Nah, fotorespirasi adalah rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Fotorespirasi bisa berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasa. Prosesnya itu ada glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Respirasi biasa mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, yang juga membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi merupakan tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% hingga 21% dapat mengakibatkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Penetapan laju fotorespirasi sangat sulit karena CO2 yang dihasilkan pada respirasi akan disemat kembali pada fotosintesis. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan dengan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi, yaitu suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan CO2 yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan oleh fotosintesis. Keadaan ini mengakibatkan tanaman dalam keadaan statis. Oleh karena itu, supaya tanaman mendapat intensitas cahaya di atas titik kompensasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari temperatur atau suhu, cahaya, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di udara, ketersediaan air, serta luka pada tanaman. Faktor internal, faktor protoplasmik adalah kualitas dan kuantitas protoplasma yang berada di dalam sel dapat mempengaruhi laju respirasi, yaitu kualitas dan kuantitasnya itu sangat bergantung pada umur sel. Faktor internal yang kedua yaitu konsentrasi substrat, yaitu ketika semakin banyak konsentrasi substrat, maka respirasinya juga akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, ketika semakin sedikit, maka respirasinya juga akan semakin lambat. Faktor eksternal yang pertama yaitu temperatur atau suhu, yaitu ketika suhunya semakin tinggi, maka laju fotorespirasinya juga akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, tapi masing-masing tumbuhan berbeda-beda.
faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya. Ketika intensitas cahaya semakin tinggi, maka fotorespirasi juga semakin meningkat. Faktor eksternal ketiga yaitu ketersediaan oksigen dan karbon dioksida di udara dapat mempengaruhi laju fotorespirasi, tetapi perlu digarisbawahi, besarnya laju yang ditimbulkan berbeda-beda pada masing-masing tumbuhan. Faktor eksternal selanjutnya yaitu ketersediaan air. Maksudnya, ketika air semakin banyak tersedia, maka laju fotorespirasinya juga akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika ketersediaan air minim, maka akan menyebabkan proses fotorespirasinya menurun. Faktor eksternal yang terakhir yaitu luka pada tanaman. Maksudnya, ketika suatu tanaman terkena sayatan atau yang menyebabkan tanaman tersebut bisa dikatakan luka, maka hal ini dapat memicu cepatnya proses fotorespirasi. Karena luka pada tanaman akan terjadi peningkatan aging, sehingga proses glikolisis dan katabolisme oksidatif itu akan meningkat. Selain itu, juga memerlukan banyak energi bagi tanaman untuk memperbaiki organ tubuhnya yang rusak. Selanjutnya, siklus fotorespirasi. Yaitu pertama, Rubisco mulai menfiksasi karbon dalam siklus Kelvin, juga bergabung dengan oksigen untuk memulai fotorespirasi. Kemudian, siklus aktif dari Rubisco ini tidak dapat membedakan nih dua substrat yang serupa, yaitu O, CO, dan juga O. Afinitas Rubisco untuk karbon dioksida 80 kali lebih tinggi daripada oksigen. Tetapi CO2 rendah yaitu 350 ppm menjadi O2 yaitu 20%. Siklus fotorespirasi ini di siklus Kelvin yaitu kisaran 30%. Dalam kloroplas, Rubisco ini bergabung dengan RuBP dan oksigen. RuBP 5 karbon dipecah menjadi 2 karbon, 2 fosfoglikolat, 3 fosfogliserat. 2 fosfoglikolat diubah menjadi glikolat dalam kloroplas dan diangkut ke periksisom. Selanjutnya, glikolat ini dioksidasi nih oleh oksigen menjadi glioksilat dan hidrogen peroksida diubah menjadi air dan oksigen. Kemudian glioksilat ini diubah menjadi glisin dalam peroksisom dan kemudian di dalam mitokondria tersebut akan diangkut. Nah, gambar di atas ini merupakan gambaran siklus fotorespirasi. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Fotorespirasi menggambarkan proses biokimia yang diinduksi cahaya yang mengubah 2 fosfoglikolat menjadi 3 fosfogliserat dan disertai pengambilan O2 dan pelepasan CO2. Fotorespirasi merupakan jalur utama metabolisme pada banyak tumbuhan. Fotorespirasi diinisiasi oleh kompetisi O2 dengan CO2 di daerah aktif enzim Rubisco yang menghasilkan 2 fosfoglikolat dalam jumlah besar pada siang hari. Pada dasarnya, fotorespirasi berperan sebagai proses perbaikan sisa atau metabolisme yang mengubah produk sampingan 2 fosfoglikolat yang beracun berubah menjadi 3 fosfogliserat yang menjadi perantara siklus Kelvin-Benson yang berguna. Tetapi, fotorespirasi juga menyebabkan hilangnya sebagian besar unsur C dan unsur N yang baru berasimilasi sebagai CO2 dan NH3. Fotorespirasi secara kuantitatif dapat menurunkan fotosintesis hingga 30% pada konsentrasi atmosfer
CO2 dan O2 saat ini dan bahkan lebih pada suhu tinggi. Gambar di atas ini merupakan proses fotorespirasi. Selanjutnya, proses fotorespirasi tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama yaitu proses fotorespirasi pada tanaman C3. Tumbuhan C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi karena tumbuhan C3 ini mempunyai kemampuan adaptif pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atmosfer yang tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dibantu oleh enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA atau asam 3-fosfogliserat. Kemudian asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Selanjutnya, asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim nih, yaitu asam glikolat, oksidase, dan katalase. Fungsi dari enzim ini adalah untuk mengoksodir asam glikolat menjadi 35 menjadi asam glioksilat dan setelah itu mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Asam glikolat disintesis secara cepat pada konsentrasi CO2 300 ppm tetapi meningkat sampai 1000 ppm menyebabkan penurunan jumlah asam glikolat. Sedangkan pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan O2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Asam glikolat akan disintesis dengan cepat dan diakumulasikan dalam jumlah yang relatif banyak. Jika tumbuhan C3 ditempatkan dalam udara dengan kandungan yang O2 normal yaitu 21%. Selanjutnya, proses fotorespirasi pada tanaman C4. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya. Dan untuk dapat bekerja, maka perlu diupayakan proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disematkan oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam poisonol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel gudang selanjutnya, mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disematkan oleh RUDP 36 karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Pola pergerakan CO2 dalam fotosintesis pada tumbuhan C4 berawal dari atmosfer masuk ke sel mesofil, kemudian ke kloroplas KH, A glikolat, RUP, RUDP, glisin, serin, PGA, A gliserat siklus Kelvin. Fotorespir asli 37 sel seludang pembuluh. Sel seludang pembuluh dikelilingi oleh sel mesofil yang mengandung enzim fosfoenol pirufat atau PEP.
karboksilase pada daur asam dikarboksilat yang berperan menyemat CO2. Selanjutnya, proses fotorespirasi pada tanaman CAM. Tumbuhan CAM atau CAM plant atau Crassulaceae acid metabolisme, yaitu tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari, berlawanan dengan tumbuhan lain. Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuola sampai pagi hari. Ketika stomata menutup, pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin. CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya adalah bahwa dalam tumbuhan C4, langkah-langkah awal fiksasis karbon terpisah secara struktural dari siklus Kelvin, sedangkan dalam tumbuhan CAM, kedua langkah terjadi pada saat yang berbeda, tetapi di dalam sel yang sama. Tumbuhan CAM yang mudah ditemukan antara lain nanas, kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia. Tumbuhan termasuk golongan CAM adalah anggota dari familia Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, dan Liliaceae. Selanjutnya, perbedaan antara tanaman C3, C4, dan CAM. Pada tumbuhan C3, fotorespirasi pada tumbuhan C3 ini sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP merupakan ganda, yakni untuk mengikat CO2 atau RUDP karboksilase dan mengikat O2 RUDP oksigenase untuk fotorespirasi. Pada tumbuhan C3 ini, pemanfaatan CO2 sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Sedangkan pada tumbuhan C4, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 mempunyai enzim pengikat CO2 dan O2 atau karena PEP karboksilase hanya mengikat CO2. PEP akan langsung membawa CO2 RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Pada tumbuhan C4, rendahnya fotorespirasi pada tanaman ini akan menyebabkan tanaman lebih produktif dibanding tanaman C3. Nah, sedangkan pada tanaman CAM, tingkat terjadinya fotorespirasinya sama nih dengan tumbuhan C4, tetapi kemungkinan pengikatan molekul CO2 terjadi pada malam hari. Nah, di atas ini merupakan tabel pembeda antara tanaman C3, C4, dan CAM. Yang terakhir yaitu peran fotorespirasi terhadap tanaman. Peran fotorespirasi terhadap tanaman ternyata dapat menimbulkan dampak positif serta juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi tanaman. Dampak positif yang pertama yaitu menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya. Tumbuhan yang tidak dapat atau tidak mampu berfotorespirasi akan lebih mudah ketika terkena radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Yang kedua, dapat menyediakan O2 dan NH3
bebas untuk diasimilasi ulang sehingga sebagai model daur ulang atau efisiensi. Yang ketiga, dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Dampak negatif bagi tanaman yaitu fotorespirasi bersaing dengan karbon dioksida CO2 sehingga membuat fotosintesis kurang efisiensi. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Yang kedua yaitu proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan suhu yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.